Ika sudah siap, Ika? Ika sudah siap? Sudah siap, Ika? Ya, Ika bisa langsung mulai. Ini waktunya dibatasi ya. Satu anak 20 menit. Karena pakai Zoom, jadi cuma 40 menit ya. Silakan, Ika. Bisa langsung mulai. Ika bisa langsung mulai. Ya, silakan dimulai, Ika. Ya, selamat sore. Ya, langsung aja dimulai, Kak. Ya, langsung dimulai saja. Dengar suara saya ada? Nah, oh ya. Ya, bisa. Ya, langsung mulai aja. Oh ya, langsung mulai. Siap. Ya. Share screen. Loh, Bu, kok nggak bisa share screen? Kalau bisa share screen. Ya. Maksudnya Ibu membuat saya jadi bisa share screen, Bu. Ini kayak gini, sebentar saya. Bentar, sih, saya tidak pernah pakai Zoom. Bolehnya apa ya? Ada remote control nih ya? Apa ya? Saya soalnya juga belum pernah meminta mahasiswa saya buat baru pertama pakai Zoom. Makanya tadi kan agak nyari menunya, nggak ada orang sini yang tanya. Oh iya. Auto accept all request kali ya? Bentar berapa? Salah. Tak stop share dulu. Siapa? Oh, udah bisa, ada kelas. Tinggal dulu. Matanya setiap Hah? Matanya setiap hari Jumat. Iya, nanti aja yang berdua tinggal aja dulu kan. Yang berapa? Nanti aja. Nanti ya. Yang berapa? Habis maghrib. Ini ditinggal apa nanti aja? Ya, jadi tinggal aja dulu. Sebentar ya, share screen-nya. Multiple ini kali ya? Ya, mungkin multiple itu, Bu. Udah, bisa? Bentar. Tadi itu kan seperti ini. Jerry ya, bantu udah pengalaman. Jerry. Oh ya, udah bisa. Ya, belajar bareng-bareng ya, belum pakai Zoom. Ya, silakan dimulai aja. Ya, udah ada yang masuk ya? Lanjutkan. Iya, selamat Masuk. sore, ini kok baru 20 menit ya, satu orang 20 menit, soalnya Zoom cuma 40 menit. Oh ya, ini kok cuma cuma 4 orang yang muncul. Ya. Enggak apa-apa. Ya, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu Tati. Ya. Untuk hari ini saya akan presentasi tentang e-commerce dan keamanannya. Jadi maaf, ini saya slideshow. Ya. Jadi
keamanan e-commerce. Ini kalau kalian kalau Anda semua mengetahui e-commerce itu ya seperti Tokopedia, Shopee, apalagi ya Blibli yang seperti itu, JDID ya. Itu sebenarnya merupakan suatu bentuk bahwa teknologi itu dinamis. Jadi bisa menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi e-commerce itu adalah suatu teknologi yang sangat bagus dan sangat trendy akhir-akhir ini, dan mungkin ke depannya tuh orang udah semakin malas untuk belanja secara manual, lebih pilih online karena cepat, apalagi sekarang bebas ongkir, jadi itu sangat memudahkan konsumen. Lalu tapi ada sisi buruk dari e-commerce ini, yaitu memiliki resiko dari segi finansial. Misalnya ada penipuan, kan nggak jarang itu kan ada yang suka pasang barang ternyata abal-abal atau tidak sesuai kenyataan, jadi dicurangi gitu konsumen. Lalu adanya juga pencurian informasi yang berharga. Misalnya baru-baru ini ada, entah itu hoax atau benar, tapi yang katanya Tokopedia itu bisa bisa terjadi pencurian data konsumen di Tokopedia, tapi segera ditepis oleh Tokopedia pada saat itu. Lalu bisa juga kalau misalnya aplikasinya sering error, itu saya sering dulu temukan di Lazada itu aplikasinya itu sering ngebug banyak bugnya gitu, jadi sering tahu-tahu tuh mati sendiri gitu, dia terlalu sering error kalau Lazada itu. Jadi itu termasuk gangguan pelayanan, itu salah satu resiko kita menjalankan bisnis lewat e-commerce gitu misalnya. Lalu juga ada kalau tidak aman itu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Jadi ada pihak-pihak yang membocorkan data ataupun juga misalnya kita sendiri teledor misalnya password kelihatan atau nggak diprotek atau gimana, lalu ternyata akun kita digunakan oleh orang sembarangan, seperti itu bisa. Lalu karena hal itu bisa jadi e-commerce app ini dia akan kehilangan kepercayaan dari konsumennya dan juga kerugian-kerugian yang tidak terduga lainnya. Lalu untuk keamanan dari sistem e-commerce sendiri ini itu bisa dilakukan secara fisik maupun non fisik. Jadi kalau fisik itu ya perusahaan ini tentunya mereka punya komputer server yang dalam jumlah yang tentunya tidak sedikit, dan pasti itu kualitasnya juga termasuk yang terbaik gitu. Karena untuk e-commerce ini kan butuh untuk menyimpan banyak data untuk baik untuk konsumen ataupun untuk penjualnya, itu membutuhkan tentu saja basis data yang sangat besar gitu. Tentu saja harus ada maintenance secara fisik atau pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Lalu penambahan perangkat-perangkat elektronik bisa software, perangkat lunak ataupun hardware untuk melindungi data, sarana komunikasi serta transaksi. Jadi harus ada keamanan yang diterapkan pada sistem e-commerce kalau mau sukses dalam menjalankan bisnis e-commerce ini. Ini sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan e-commerce itu mereka harusnya punya sistem keamanan yang harusnya lebih baik daripada bisnis manual gitu, karena kan ini kan lebih berbahaya karena di dunia maya, di dunia online segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi sistem keamanan mereka itu seharusnya lebih canggih gitu. Lalu pilar keamanan sistem e-commerce ini ada beberapa. Yang pertama itu bisa lewat authentication atau keabsahan pengirim. Jadi identitas pengguna atau pengirim data itu teridentifikasi. Jadi tidak ada kemungkinan penipuan. Lalu adanya confidentiality, itu adanya kerahasiaan data. Jadi data tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Lalu adanya integrity, itu keaslian data. Jadi datanya misalnya kalau konsumen itu mau buka akun, ya datanya tidak bisa diubah secara tidak sah karena harus melalui autentifikasi, lalu ada kerahasiaan data, dan terakhir itu memang harus ada konsep integrity. Jadi data tidak bisa diubah secara tidak sah. Lalu ada non-repudiation atau anti penyangkalan. Tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Dan
ancaman keamanan di internet ini ada beberapa, misalnya pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Lalu solusinya ya harus ada enkripsi atau encryption. Fungsinya ya? Enggak. Lanjut aja lanjut. Fungsinya itu tentu saja data itu harus disimpan dalam bentuk enkripsi, jadi menyandikan data. Teknologinya dikenal dengan nama enkripsi simetrik dan enkripsi asimetrik atau algoritma DES, RSA, PGP dan sebagainya. Lalu ancaman yang berikutnya yang marak di internet itu kaitannya dengan e-commerce adalah adanya fraud serangan oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Fungsinya itu autentikasi. Fungsinya itu ya untuk verifikasi identitas pengirim dan penerima. Teknologinya tanda tangan digital atau digital. Lalu ancaman berikutnya itu adanya akses tidak sah terhadap data milik orang lain. Nah, yang ini solusi keamanannya mungkin cukup umum dengar, itu firewall. Fungsinya ya untuk menyaring dan melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Jadi supaya terhindar dari adanya pencurian data, lalu akses yang tidak valid, tidak sah, itu harus dilindungi dengan adanya firewall. Teknologinya ya misalnya VPN atau virtual private network. Yang lainnya kalau mau tanya boleh ya. Oh ya, sejauh ini ada yang mau tanya kah? Tapi waktunya cuma 20 menit ini, jadi saya maaf cepat-cepat. Iya, ya kemarin kan mau pakainya jinsi ya, tapi berat katanya. Iya. Ya lanjut aja. Iya. Lalu standar keamanan di internet itu ada beberapa. Yang pertama SHTTP, itu fungsinya untuk melindungi transaksi di web. Jadi kita kalau kan tentunya saya ada versi safe atau versi aman dari HTTP maksudnya, itu versi secure HTTP ini akan melindungi transaksi Anda di web gitu. Makanya kalau kayak klik BCA atau Bank Mandiri itu pasti dia secure, atau misalnya PayPal itu pasti kita nggak bisa buka HTTP itu pasti nanti akan diarahkan ke HTTPS gitu, karena memang harus secure, apalagi aplikasi atau web yang berhubungan dengan uang gitu atau bank online gitu, seperti itu. Aplikasinya bisa di browser atau server web aplikasi internet. Lalu standar kedua itu ada namanya Secure Socket Layer, itu SSL. Itu fungsinya itu melindungi paket data pada lapisan jaringan. Jadi data ini dilindungi pada lapisan jaringannya. Aplikasinya sama, bisa berupa bisa dibuka dalam bentuk browser, server web, aplikasi internet. Lalu berikutnya ada Secure MIME atau S-MIME. Itu fungsinya melindungi lampiran email yang melintasi berbagai platform yang berbeda. Jadi email itu dia kalau lintas platform itu mungkin kurang terjaga keamanannya, jadi ada teknologi namanya Secure MIME gitu. Jadi email itu dienkripsi dan mungkin juga ada tanda tangan digitalnya gitu. Lalu Secure Wide Area Net atau SWAN, itu fungsinya enkripsi antara firewall dan router. Aplikasinya dengan virtual private network. Lalu yang terakhir itu Secure Electronic Transaction atau SET. Itu fungsinya untuk transaksi kartu kredit yang aman. Jadi ketika konsumen menggunakan kartu kredit mereka, supaya aman itu memakai standar namanya Secure Electronic Transaction. Itu aplikasinya ada pada smart card, server transaksi, dan e-commerce. Nah ini yang sering digunakan untuk oleh e-commerce itu sebenarnya gini, Secure Electronic Transaction. Nah ini penjelasannya, keamanan untuk aplikasi web HTTP itu dirancang untuk mendukung protokol HTTP dalam hal otorisasi dan keamanan dokumen. Lalu SSL itu akan melindungi saluran komunikasi di antara dua protokol bagian bawah dalam tumpukan protokol menurut standar TCP/IP. Keamanan untuk email ini ada berbagai macam. Yang pertama tadi PEM atau Privacy Enhanced Mail. Itu standar internet untuk mengamankan menggunakan kunci publik. Saat ini mulai berkurang penggunaannya karena tidak dirancang dan dikembangkan untuk menangani surat elektronik yang memiliki berbagai jenis lampiran. Misalnya gambar, suara, video itu kan tentunya membutuhkan enkripsi yang teknologinya lebih besar lagi. Dan PEM ini dia lebih sering digunakan pada bentuk teks gitu. Jadi udah jadul gitu, biasanya udah nggak digunakan gitu. Lalu ada Secure MIME atau S-MIME, ini
standar baru untuk keamanan yang menggunakan algoritma kriptografi yang telah memiliki hak paten dan dilisensi oleh RSA Data Security Inc. bergantung pada berbagai jenis otoritas sertifikat, apakah bersifat global atau perusahaan untuk memastikan autentikasi. Jadi Secure MIME itu akan memastikan autentikasi. Jadi dia ada algoritma kriptografi yang untuk menggunakannya ini sudah ada hak paten dan ada lisensinya. Jadi itu merupakan standar tersendiri sekarang banyak digunakan di email. Lalu yang ketiga ada Predicated Privacy atau PGP, itu suatu aplikasi populer yang dikembangkan untuk pengiriman pesan dan file. Merupakan aplikasi keamanan yang paling banyak digunakan untuk email. Jadi sekarang yang aplikasi keamanan yang paling banyak digunakan tuh bukan S-MIME atau yang tadi pertama itu, tapi Predicated Privacy. Itu yang paling banyak digunakan sekarang ini, serta menggunakan berbagai standar enkripsi. Jadi aplikasi-aplikasi enkripsi ataupun deskripsi dari PGP ini tersedia bagi hampir semua sistem operasi dan pesan-pesan pun dapat dienkripsi, termasuk yang dalam bentuk kualitas tinggi tadi seperti gambar, video yang dengan standar keamanan pertama tadi tidak bisa, yang dengan standar yang pertama tadi tidak bisa dienkripsi. Jadi dengan Predicated Privacy ini file-file besar tersebut sudah bisa dienkripsi dan lebih aman dan bisa lintas platform gitu. Lalu dipercepat ya Ika ya. Iya. Nanti yang 5 menit buat tanya jawab temannya. Oh siap. Ya. Keamanan untuk jaringan ini yang terakhir ini firewall, ini melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi, melindungi sistem komputer dari spoofing atau program-program yang sifatnya merusak, yang menyamar sebagai aplikasi yang bermanfaat. Dan banyak yang kayak itu sepertinya bermanfaat atau ternyata setelah kita download atau kita setelah kita jalankan ternyata itu aplikasi spoofing gitu, dia ujung-ujungnya merusak mungkin program yang software yang ada pada laptop kita. Menyediakan titik tunggal kendali keamanan bagi jaringan. Kontradiksinya, firewall dijadikan titik pusat perhatian hacker untuk membobol jaringan. Biasanya firewall itu jadi targetnya hacker gitu. Lalu firewall tidak memeriksa adanya virus pada berkas yang masuk sehingga tidak dapat menjamin integritas data. Oh, ini maaf nih, maksudnya menjamin bukan menjamin. Firewall tidak melakukan autentikasi sumber data. Lalu kategori dalam firewall itu ada statis dan dinamis. Statis itu mengizinkan semua lalu lintas data melewatinya, kecuali secara eksplisit dihalangi oleh administrator firewall itu sendiri. Lalu yang kedua itu menghalangi semua lalu lintas data yang masuk, kecuali secara eksplisit diizinkan oleh administrator firewall. Yang kedua itu, jadi kalau statis itu harus dengan izin gitu. Kalau dinamis itu layanan firewall-nya itu bisa keluar masuk, ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Karakteristik firewall itu seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Jadi hal ini dilakukan dengan cara memblok atau membatasi baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali lewat firewall. Jadi semuanya lewat firewall itu karakteristik firewall. Hanya kegiatan yang dikenal yang bisa melewati hubungan ini gitu. Jadi cuma yang dikenal toh, yang diizinkan toh, yang boleh lewat firewall. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur policy pada konfigurasi keamanan lokal. Jadi bisa di-set seperti ini. Yang ketiga, firewall itu sendiri harus kebal dan relatif kuat dari serangan atau kelemahan. Penggunaan sistem harus bisa dipercaya dan dengan sistem yang relatif aman. Ya, terima kasih. Bila ada pertanyaan. Ya, silakan 5 menit untuk jawab. Silakan tanyakan, ditampilkan lagi slide-nya temannya. Oh iya. Ya, silakan. Silakan Taufik mungkin. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, ini saya topiknya ya, silakan. Topik e-commerce. Ya, Taufik silakan bertanya. Ibu, masih. Soalnya jelas ya, Bu? Ya, jelas sekali. Sangat jelas. Okay. Sangat jelas. Cetak sekali. Masih. Di luar ancaman yang levelnya expert seperti itu kan, terakhir yang soal itu Bu, yang pinjaman kredit itu yang via harus melengkapi foto KTP dengan orang lain. Kadang-kadang ada kejahatan itu minjem KTP orang lain supaya bisa mendapat izin kredit di online itu loh. Online ini. Yang sifatnya seperti itu gimana?
Wah, Kita kan bisa antisipasinya. dibilang memang tradisional ya dibanding yang sifatnya expert seperti tadi itu loh. Ya, ya. Nah, kalau itu mungkin kalau menurut saya sih lebih ke ini harus ada pendidikan ini ya teknologi untuk orang-orang gitu. Jadi di mana mereka itu pada akhirnya akan sulit untuk tertipu untuk dengan mudah memperlihatkan KTP atau mereka bisa menjaga informasi pribadinya. Jadi mungkin itu lebih ke pendidikan finansial juga ya. Jadi supaya mereka itu tidak mudah tergiur dengan adanya ini pinjaman online, kredit online gitu. Ini mungkin ke personalnya memang harus dididik seperti itu dulu. Lalu yang berikutnya ya dari ketika kita melihat suatu website atau aplikasi yang sepertinya tuh tidak meyakinkan gitu, mungkin kita harus bertanya-tanya dulu ya, atau kita harusnya melihat ini, kita cari tentang aplikasi tersebut, kan pasti banyak itu testimonial atau reviewersnya di internet, misalnya, oh saya pakai Acceleran, ini saya dapat banyak keuntungan nih gitu, terus wah terus banyak ternyata, terus lalu kita lihat di mana-mana, oh ternyata ini Acceleran misalnya bagus gitu, bukan promosi, saya juga nggak pakai, saya contoh-contoh gitu, terus ada yang tampilannya tuh abal-abal gitu, lalu kita cari review gitu. Jadi kita harus rajin kepo gitu. Misalnya kalau kita mungkin ada tergiur-tergiur tentang sesuatu, kita harus ya berani kepo untuk ini apa sih produk yang dia tawarkan itu. Terus kita harus bisa menjaga informasi kita gitu, apa data-data kita sendiri gitu. Jadi tidak mudah untuk memberikan informasi kita ke dunia maya gitu. Mungkin kita bisa nanyakan juga, jadi jangan langsung tertarik, tapi kita tanyakan dulu ke orang-orang sekitar kita, kamu pernah nyoba ini enggak? Ada yang pernah nyoba enggak? Gitu. Atau gimana testimonialnya, gitu. Seperti itu. Jadi kita harus memang mengedukasi diri kita sendiri supaya tidak mudah tertipu dan dengan mudah memberikan informasi kita tentang data asli kita ke internet gitu. Bagaimana Taufik? Bagaimana? Ya, bagaimana dengan jawaban? Lebih cenderung ke ya. Jadi bukan ke masalah teknologi tapi lebih ke arah human-nya ya. Manusianya sendiri. Manusianya kalau itu. Tapi biasanya kan diverifikasi nggak hanya KTP, tapi juga data lainnya ya. Ya, biasanya verifikasi itu, Bu. Ya. Ya, pokoknya banyak yang diverifikasi, tidak cuma KTP. Bagaimana Taufik? Sudah puas Ya, dengan Ika belum? Lanjut. Iya. Ya. Ada lagi yang lain sebelum ganti audien, penyaji? Bu, saya boleh menambahkan nggak, Bu? Oh, boleh, silakan. Ya, Silakan. Ini siapa ya? Ini siapa? Siapa nih? Nama di mana, rumah siapa Rumah di Ngempon, Bu. Nama Irfan Hadi. Oh, Irfan. Oke, ya silakan. Untuk keamanan pada finansial elektronik, sebenarnya untuk zaman sekarang udah mulai canggih ya. Salah satunya untuk KTP yang diambil itu sekarang ada tiga tahap keamanannya. Yang pertama foto KTP-nya, yang kedua foto orangnya, yang ketiga lalu foto KTP dengan orangnya. Nah, namun kalau zaman sekarang itu ada yang tahap keempat, diantaranya itu video call secara langsung gitu untuk mengecek identitasnya. Nah, soalnya saya juga pernah mencoba mendaftar di salah satu finansial elektronik gitu. Jadi tahapnya ada 4 tahap gitu untuk yaitu salah satunya. Jadi itu saja sih untuk penambahan dari Mas. Ya kan untuk lebih valid datanya tadi ya. Ya namanya juga nggak ada jaminan kan ya, pihak sana hati-hati sekali ya. Iya Bu, benar Bu. Jadi suatu data tidak bisa diambil sama pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Yeah. Jadi sudah ada 4 tahap tersebut gitu buat menangkalnya. Ya, Mungkin makanya, sekian aja. Iya. Makanya kalau kredit online itu kan nagihnya itu kan mereka itu
tidak kenal waktu ya, soalnya kan nggak ada jaminan ya. Mereka kan takut orangnya lari kan, nggak ada jaminan. Jadi ya kita menyalahin juga ya para pemberi kredit online itu ya. Kalau udah lewat jauh tempo, nggak dibayar ya menghubungi sana-sana ya malu nggak ada jaminan. Jaminannya kan data orang-orangnya yang di kontaknya Ya, itu. Ya silakan ada lagi. Kalau nggak ada ganti penyaji. Boleh. Tolong ditutup silakan. Oh iya, siap. Ye. Ini yang lainnya mana ini kok beberapa? Yang lainnya mana ya? Absennya nanti nyusul ya. Ya, siap. Absennya setelah Zoom-nya selesai nanti kan saya upload-nya baru bisa absen. Oh iya, siap. Ya, ya silakan. Yang berikutnya 20 menit berikutnya. Ya, suruh Sabirin. Mana Irin, mana? Sudah gabung belum? Halo, Udah. bisa didengarkan? Bisa. Oke, coba saya share screen. Bisa. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Orangnya ya nggak kelihatan, orangnya hilang. Sebenarnya masih kelihatan. Kelihatan matanya aja. Videonya. Ya udah silakan. Oke. Sepertinya saya timeri PPT-nya, jadi mohon maaf jika terjadi kesalahpahaman. Oke, pertama keamanan. Apa keamanan itu menurut Anda sendiri? Apakah Anda bisa menjawab sekarang atau tidak? Saya akan melanjutkannya. Halo, saya mendengarkan. Lebih baik saya lanjutkan. Oke, pengertian. Oh ya, terima kasih. Pengertian umumnya adalah keamanan adalah keadaan bebas dari segala bahaya. Ini bisa kita umumkan, kita itu aman saat kita tidak kecurian data ataupun kita tidak kecurian dompet kita di jalan. Ini bagiannya istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Pengertian luasnya, keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris. Dan yang akan kita hadapi adalah keamanan komputer terhadap hacker atau cracker. Keamanan rumah terhadap maling, penyusup, dan yang ada di bawahnya yang Anda akan bisa baca lagi. Nanti akan berikan saya link. Saya akan berikan link. Oke. Berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi bisa saya bacakan sekarang. Ada banyak literatur dalam analisis dan pengategorian keamanan. Bagian penting dari keamanan adalah titik terlemah dalam rantai data tersebut. Situasinya juga berbeda karena pelindung harus mencakup semua inti serangan, sedangkan penyebab hanya harus mengidentifikasikan satu titik lemah dan berkonsentrasi di situ. Saya jelaskan lagi, ini adalah keamanan komputer, jadi mungkin saya kurang menuliskannya. Oke, jenis keamanan dalam komputer adalah 1. Keamanan fisik, 2. Keamanan informasi, 3. Keamanan komputernya, 4. Keamanan finansial. Ini semua sebenarnya itu dalam satu kotak kita dalam kehilangan data atau ya barang komputer kita. Mungkin bisa saya lanjutkan aja. Oke, keamanan komputer. Bahasa Inggrisnya adalah computer security, atau dikenal juga dengan sebuah cyber security atau IT security, adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Ini kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang Anda ketahui, dan mungkin yang saya ketahui adalah hanya antivirus dan mungkin juga AppLock. Oh, apa ini? This meeting has been... Keamanan komputer bertujuan membantu penggunanya agar dapat mencegah penipuan dan mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasi sendiri memiliki arti non-fisik, ini sedikit kurang, atau fisik. Non-fisik yang berupa data dan juga yang fisik berupa hardware. Saya lanjutkan.
Inti dari keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Ini bisa berupa antivirus yang saya sebutkan, ya mungkin tidak saya sebutkan, atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengunci sebuah data yang penting. Ini adalah sasaran. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai pelindung informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan data seperti di sebentar, saya tidak kelihatan yang ini. Saya tutup. Seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sepertinya ini saya belum dirubah yang satu. Saya teruskan aja. Kemampuan dari keamanan komputer. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dalam proses komputer, bisa berupa data ataupun non-data. Penerapan komputer security dalam kehidupan sehari-hari. Berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Hacker, cracker, dan lain sebagainya, pencuri. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Ini yang sudah diterapkan pada Bu Tanti kemarin. Computer security memiliki dua hal penting, yaitu ancaman atau threat dan kelemahan sistem atau saya tidak bisa membaca ini. Mungkin Anda bisa yang bisa. Saya rapid share atau. Oke, tujuan dari menurut ya ini ahlinya. Ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan: ketersediaan, kejujuran, kontrol, objektif, dan kerahasiaan. Ini adalah 5 pentingnya sebuah keamanan dari sebuah komputer. Ini adalah komputer dalam Casivo, bisa saya teruskan, waktu juga masih panjang. Berusaha melindungi data dan informasinya dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Ini perusahaannya bisa saya contohkan, itu bank. Bank itu melindungi datanya kepada penggunanya agar pengguna yang lain tidak berwenang, tidak bisa menggunakannya. Ketersediaan, menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Ya seperti bank tadi juga. Menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Ini seperti kita itu punya sebuah data yang harus dilindungi dan kita itu bisa membutuhkannya sewaktu-waktu, seperti penyimpanan data di Google Drive dan lainnya. Harus diamankan atau di-share. Ya, ini contoh keamanan komputernya, bisa saya persingkat. Firewall, ya Anda mungkin sudah tahu sendiri fungsinya untuk apa. Baca sekilas saja. Intrusion Detection System, ya ini bisa dibaca saja terlebih dahulu, ini tidak terlalu penting, tapi ini adalah fitur yang untuk pemantauan penuh waktu, ditempatkan titik yang paling rentang atau hotspot jaringan perusahaan, mendeteksi mencegah penyusup secara terus-menerus. Ini bisa diartikan itu sebuah antivirus, Avast, Smartdev, dan lainnya, ataupun aplikasi untuk mencegah sistem terisi oleh hacker. Ya, ini yang tadi sudah saya contohkan, software antivirus dan anti-spyware. Ini antivirusnya untuk menjaga kita dari hacker. Ya, saya membuat pertanyaan, tapi mungkin pertanyaannya bisa langsung di sini saja, biar lebih enak. Mungkin sekilas hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian bisa diambil oleh Bu Tanti. Ya, silakan yang mau bertanya. Ditampilkan dulu tuh presentasinya. Sebentar Bu, ya Bu, maaf Bu, maaf. Tadi ya silakan, punya ada yang mau tanya. Saya tutup.
Silakan Mirta, Ferdian. Oke, silakan yang mau tanya. Tadi yang tanya pertama kali Irfan ya, Irfan dan Taufik. Ya, kita siapa? Tanya apa saja boleh, Kak. Imam, silakan. Keamanan. Masih ada waktu ya, kurang lebih 8 menitan ya. Tadi jam 5 ya mulainya ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, Mirta. Mau tanya? Ya, silakan Ika, ya, silakan. Menurut Anda tadi kan sudah disebutkan ada antivirus, ada spyware, ada mungkin anti trojan atau firewall. Itu menurut Anda yang paling efektif itu yang mana untuk melindungi data? Untuk melindungi data itu harus digunakan semua atau ada yang paling efektif itu menurut Anda yang mana? Begini, untuk seperti firewall kan untuk melindungi kita dari akses dari internet ya. Terusan software antivirus untuk tidak bisa kita mencegah kita dari antivirus yang masuk ke komputer. Anti spyware itu kan seperti perangkat lunak yang mencegah kita bisa terkena hacker. Untuk lebih bagusnya itu kita melakukan penguncian terhadap data penting seperti penggunaan AppLock. Ya, saya tidak tahu AppLock-nya, saya sudah lupa dan saya sudah tidak pernah menggunakannya karena tidak pernah main data penting. Tapi sebuah data penting itu harus dikunci alias kita beri password. Banyak aplikasi yang ada seperti di Android itu kan dia punya sistem sendiri yang bisa membuat sebuah aplikasi terkunci. Oh iya. Mungkin hanya itu bisa diterima. Bisa. Terima kasih jawabannya Su Sofirin. Puas sih kan dengan Irin? Ya puas Bu. Kalau pada memuaskan Irin. Tidak ada lain dong, mau nambah lagi Irin. Silakan. Silakan. Silahkan tanya apa saja boleh. Tanya apa aja, siap menampung itu si Irin. Ayo. Jangan pasif dong, masa online pasif. Silakan. Sepertinya semuanya videonya dimatiin ya. Oh, tidak masalah deh. Kenapa? Belum mandi mesti dimatiin ya. Belum mandi ya? Ya? Untuk katanya Gary, kalau dia hidupin videonya lag berat, Bu. Ya, ini saja saya lag kok, Bu. Ya, silakan. Ardian, mana Ardian? Mungkin mandi, Bu. Tidak apa. Suara motor siapa nih yang mute-nya aja nyala? Milikku, Bu, dekat motor. Silakan, Mirta. Kok pada nggak ada suaranya? Online apa offline kok itu aja yang aktif? Belum dulu, Bu. Ayo. Aduh, bingung mau tanya apa. Kok bingung loh? Pertanyaan tuh banyak, itu sumber pertanyaan punya Irin banyak sekali. Nah, itu kucingnya siapa itu lapar itu? Oh, saya. Kucing saya. Nah, kamu makan sendiri, kucingnya dari kasih makan. Oh, bisa sih, Bu. Ini minta lagi. Ya ampun, saya lagi berbagi ayam sama Bibi. Bentar. Aduh, di sini aduh. Kayak opani anak bayi, weh. Ini saya kasih pertanyaan ini loh, bisa tanyain ke aku lagi. Ya silakan nih loh, udah dikasih pertanyaan sama si Irin tuh. Tadi ternyata tak mood suaranya. Cara bertanya itu, silakan Mirta, mau pilih yang mana pertanyaannya itu? Lo disiapkan pertanyaan sama Irin. Siapkan pertanyaan, sudah siapkan jawabannya itu. Ya silakan Mirta, pertanyaan yang mana itu? Yang belum paham, yang mana di antara pertanyaannya yang dibuat si Irin? Nomor 3, Bu. Apa itu nomor 3? Sob.
Ya, silakan. Oke, Tuh. deal. Nanti. Ya. Irin tahu banget temennya itu buat pertanyaan, dia buat pertanyaan. Oh ya, ini begini Mirta. Iya. Kak, computer security memiliki dua hal penting, yaitu yang satu ancaman dan dua kelemahan sistem. Ini sudah dijelaskan kepada Bu Tanti kemarin dan tidak saya masukkan karena sepertinya apa itu ya dijelasin lagi, tapi ini kan ancaman itu kan ada berbagai macam ya. Seperti hacker, ya kalau crack sepertinya aku masih ambigu. Crack itu sebenarnya baik, tapi juga dari sistem itu juga jahat. Untuk kelemahan sistem itu seperti kerusakan datanya, kita harus bagaimana untuk mencegahnya agar tidak rusak atau tidak dicuri, diamankan. Ya mungkin hanya itu. Tapi kebanyakan bisa dilihat dari dokumennya milik Bu Tanti, lebih jelas malahan. Deal? Iya. Kita bisa nggak mendeteksi kalau ada hacker yang mau mencuri data kita? Oke, itu lebih enak malahan. Begini, kalau semamanya ada hacker yang masuk ke tempat kita bisa memperkirakan bagaimana terjadinya. Pertama yaitu serangan dini. Saat kita mengakses aplikasi tersebut, kok tiba-tiba kita tidak bisa mengaksesnya. Itu kita punya berapa banyak pilihan, seperti mematikan perangkat dari internet, sambungan internet. Kedua, kalau semamanya hacker itu mengancam jika internet dimatikan dirusak, itu sebenarnya sebuah omong kosong, kecuali dia menanamkan sebuah aplikasi yang dapat merusak data tersebut. Kan itu kan satu dari hacker ya. Kedua, serangan yang tidak dini alias kita tidak bisa mengatasinya seperti bank. Kita kan memasukkan kode dan kartunya kita, tapi kan sudah direbut dari orang dan kita mengetahuinya itu setelahnya, dan kita bisa melaporkan bahwa itu tidak kita gunakan uangnya, tapi melainkan digunakan oleh orang lain. Hanya itu. Iya. Bagaimana Mirta, puas dengan si Irin? Ya, pas sekali, Bu. Puas sekali lah, Irin memuaskan dua wanita hari ini. Oke, baik ya. Waktunya sudah pas ya. 40 menit, karena Zoom kan cuma 40 menit ya. Minggu depan siapa? Minggu depan? Minggu depan siapa ya? Jadwalnya di-share lagi. Masih Masih nyimpen jadwalnya enggak? Data-datanya. Masih, Bu, di WA, Bu. Ya, di-share nanti ya. Siapa Sepertinya ya? saya. Ya, Andi kamu sama siapa? Mirta. Andi. Andi. Saya, Ya, Bu, sama saya, Bu. Besok ya, Jumat. siapkan ya, minggu depan ya. Andi sama Mirta. Ya. Boleh geser enggak Bu jadwalnya? Ya. Hah, geser. Enggak Oke, boleh ya. ya? Ya sudah, siap. Ini yang kalau di jadwal ini yang pertama Andi, yang kedua Mirta ya, Bu ya? Ya, kamu mau Saya pertama juga yang ada apa-apa. kedua aja. Yang kedua aja, Bu. Saya yang kedua, Mbak Mirta yang pertama atau kedua sama aja. Iya, cowok dulu lah. Ladies first kalau saya. Ya, itu wanita didahulukan. Saya mendahulukan wanita. Laki-laki ngalah. Oke, baik ya, kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Besok kita langsung aja mulai semuanya ya. Karena juga baru perdana, jadi saya kan baru cari menunya aja. Oke, Bu. Sepertinya enak di-invite aja, Bu. Invite ya nanti. Kalau invite kan saya harus share itu apa? WA-nya dulu kan. Saya harus share WA-nya dulu kan. Oke ya, yaudah nanti karena tadi kan juga baru perdana, jadi saya kan masih nanu-nanu tadi. Ini tadi nggak bisa masuk-masuk, Bu, kecuali dari share-nya Taufik kok. Oke. Oke, semoga besok udah lancar ya. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara Naista telah. Suara Naista telah. Bye.